aku mau nanya, kita sebagai property agent, apa yang mesti kita harus lakukan? Ya, selama wabah COVID ini, mungkin ada yang berpikiran kayak, wah susah nih viewing, susah closing, kliennya masih mikir-mikir terus. Nah, ini apa sih yang harus kita lakukan selama ini? Selama wabah Sebenarnya kalau ini loh. ya, kalau menurut aku yang pertama ya, kita mesti jeli karena properti ini benar-benar nggak ada matinya sih. Saya bilang sih, ini salah satu bisnis yang anti krisis ya sebenarnya ya. Anti krisis kenapa? Tinggal sebenarnya di setiap situasi ekonomi atau finansial apapun, kita tuh akan selalu ada market yang mau beli dan selalu. Berarti market itu yang harus kita sasar sekarang gitu ya. Nah, siapa aja mereka? Nah, kita juga sempat bahas kan di beberapa meeting sebelumnya bahwa pengusaha-pengusaha atau pebisnis-pebisnis yang meliputi contoh di dunia medical ya. Mulai dari retailnya seperti apotek sampai distributor, pabrik ya. Pabrik obat lah, pabrik hand sanitizer, pabrik masker ya. Berikut dengan distributornya. Lalu investor emas yang sekarang kan lagi naik gila-gilaan. Lalu makanan fair. Nah, itu juga menarik. Pemilik pabrik makanan ini lagi banyak yang bagus ya. Kayak kemarin contohnya aku lagi ngobrol lewat Zoom juga. Kebetulan teman baikku ini dia adalah general manajernya salah satu pabrik kerupuk terkenal ya nasional. Aku nggak sebut merek ya. Dia bilang karena line produk dia nggak cuma kerupuk sih sebenarnya, ada roti, ada dia yang nge-shop ke beberapa fast food ya. Ada yang sub rotinya, ada yang sub french fries-nya dan sebagainya. Pokoknya pabrik makanan lah. Dia juga ekspor. Nah, dia bilang justru yang ekspor meningkat luar biasa gitu ya. Karena pembeli-pembeli dia yang di luar negeri ini sebagian besar retail. Nah, kalau yang ke arah B2B ya, jadi kalau dia yang orderan dari hotel, restoran sebagian besar memang turun. Cuman yang ke arah retail, supermarket ini luar biasa, ordernya bisa naik sampai 30-40% dia bilang. Ya, jadi, nah intinya marketnya ada, tinggal kita sebagai agent jeli untuk lihat market mana sekarang yang lagi gerak, itu nomor satu. Yang kedua, tentu saja memanfaatkan, ya memang harusnya kita nggak harus dipaksa dengan kondisi seperti ini memanfaatkan teknologi ya untuk kita jualan dan sebagainya. Tapi justru saat-saat sekarang mau nggak mau malahan ya, kita harus mengutilize ini namanya teknologi yang udah ada sebenarnya tersedia untuk kita kembangkan cara-cara kita untuk berjualan gitu ya. Nah, eksistensi kita di sosial media, di internet ini justru harus mau tidak bisa tawar, harus kita tingkatkan banyak karena ya terutama banyak yang work from home yang mengkarantina diri, semua orang pasti pegang gadget gitu ya, aktivitas dengan cara apa? Justru pada waktu bencana seperti ini, orang itu yang tadinya pebisnis ya, bisnismen, prioritas dia akan berubah. Nomor satu, nggak lagi dia mikirin bisnisnya. Nomor satu, dia akan pikirin kesehatannya dulu gitu ya. Well-being dia akan pikirin kesehatan. Justru ini kesempatan kita untuk touch mereka secara personal, nggak perlu secara bisnis gitu. Kenapa kok harus touch secara personal? Ya untuk meningkatkan top of mind tadi gitu. Kalau kita ngomongin bisnis saja, klien kita juga pandang kita hanya sekedar sebagai agent gitu, nothing more gitu kan. Tapi kalau ini kita bisa touch secara personal, kita bisa mendekatkan diri kepada mereka secara personal juga gitu. Jadi dia ingat kita sebagai teman. Nah, ada baiknya kita kontak klien kita, apa kabar ya. Kan ini banyak kejadian cari vitamin susah, tapi orang concern kan takut harus minum vitamin tiap hari. Kita ada lebih, kirimin ya. Boleh, apalagi misalkan ini aku lihat kan semakin banyak orang yang gara-gara di rumah terus jadi jago-jago masak semua gitu ya, nyobain resep di internet dan sebagainya. Kalau ada 1-2 resep yang kita coba, kok enak ya, berhasil ya, kirimin lah klien-klien ya. List aja top 10 or top 15 priority klien kita kirimin. Artinya apa? Kalau itu something yang kita buat sendiri, itu kan terasa personal ya, kita bilang, ini Pak, saya buat sendiri loh, ini Bapak cobain ya, itu gara-gara di rumah, ini Bapak sehat-sehat terus ya. Kayak gitu Fer, menurut aku akan baik sekali. Jadi setelah ini selesai, yang klien-klien menahan diri untuk beli dan sebagainya, waktu dia siap untuk beli, kita yang diingat, kayak gitu sih. Ya benar, jadi kita pakai teknik hospitality kita untuk membangun hubungan dengan klien-klien kita ya, supaya klien-klien kita ini selalu ingat kita. Ternyata selama masa corona ini pun kita bisa melaluinya. Salah satu yang top agentnya, jadi kita yang akan dihubungi ketika mereka nanti akan butuh di kemudian hari. Ya makanya yang seperti aku juga bilang ya, kita mesti ya
keep going no matter what, dengan cara apapun kita harus tetap menabur, karena pada saat nanti corona selesai, itu mereka hasrat untuk beli propertinya yang tertahankan itu akan tersalurkan. Dan kita ada di sana untuk benar banget. Untuk memanennya seperti itu ya. Ya, benar. Tuh. Okay. Dan nggak cuma itu aja sih, saat ini pun kita masih tetap bisa transaksi kok, asal jadi kita lihat marketnya yang mana. Benar. Sama seperti yang mungkin teman kita juga Juan ya, XP dari XM Premier ada ngomong juga ya, kita jangan fokus ke roti yang hilang, tapi kita fokusnya ke roti yang masih ada di depan mata. Ya, karena kita di property agent juga market kita juga bermacam-macam, dan itu kadang-kadang shift, ya kan? Benar banget. Dan justru kalau kita sebenarnya punya klien yang investor, kita hubungin, kita suruh kasih ide mereka untuk beli, ini justru kita akan bikin mereka untung banget gitu loh. Yes, absolutely. Oke, mungkin segitu dulu deh, ya. Oke. Bincangnya, hati-hati di jalan, stay safe, stay healthy, oke? Bye-bye. Nice talking to you. See ya.